selamat hari Minggu. Apa kabar nih hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan bersukacita dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Tandanya sebentar lagi kita akan memasuki Pekan Suci yang akan dimulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, dan akhirnya kita akan merayakan Paskah. Nah, tema Bina Iman Online di Minggu Prapaskah yang kelima ini adalah panggilan untuk bertindak. Hari ini Kak Vero gak sendirian loh. Hari ini kita akan ditemani oleh suster, frater, dan kakak-kakak pembina yang lain. Oke, sudah siap kan semuanya? Oke, mari kita mulai. Halo adik-adik Bina Iman, sudah siap untuk mengikuti kegiatan Bina Iman hari ini? Ya, kalau sudah siap, yuk kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Kita mohon berkat Tuhan agar kegiatan Bina Iman secara online pada hari ini berjalan dengan baik. Yuk ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sahabat kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu, pemeliharaanmu dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami akan mengikuti kegiatan Bina Iman di hari Prapaskah Minggu kelima. Kami mohon Engkau hadir, memberkati kami masing-masing, memberkati suster, frater, kakak-kakak pembina yang akan mengisi kegiatan Bina Iman pada hari ini. Semoga mereka semua Tuhan anugerahi kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Dan bagi kami sahabat-sahabat-Mu, semoga kami dapat mengikuti kegiatan Bina Iman dengan hati yang penuh sukacita, karena Engkau hadir dan memberkati kami semua. Itulah doa kami, sudilah Engkau mengabulkannya. Amin. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik. Apakah masih semangat semua? Oh, masih semangat ya. Menjadi anak Tuhan Yesus, pagi-pagi harus semangat, harus ceria. Tidak boleh mengantuk pagi-pagi ya. Apalagi malas-malasan, tidak boleh ya. Ingat, nanti Tuhan Yesus marah loh kalau kita malas-malasan, apalagi mengantuk. Tidak boleh ya. Nah, hari ini tentu adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan. Baik, minggu ini juga kita telah memasuki masa Prapaskah yang kelima. Nah, di masa Prapaskah yang kelima ini, tema kita tentang panggilan untuk bertindak. Adik-adik, Kak Lina mau bertanya, apa sih panggilan itu? Ayo, pasti adik-adik tahu ya apa itu panggilan. Oh, pintarnya ya. Nah, panggilan itu berarti orang yang dipanggil untuk bekerja di ladangnya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya, adik-adik dipanggil untuk menjadi seorang biarawan-biarawati, menjadi seorang katekis, menjadi dokter, menjadi guru, tentara, dan sebagainya. Masih banyak ya bentuk-bentuk panggilannya kita ya. Nah, itu merupakan panggilan kita yang harus kita jalani dengan baik dan ikhlas. Bukan tunggu menjadi seorang suster dulu, menjadi seorang romo, frater, baru dikatakan panggilan. Namun ketika kita sudah menjadi seorang katekis, menjadi seorang guru, menjadi seorang dokter, itu juga akan dikatakan panggilan yang harus kita jalani dengan baik dan ikhlas ya. Nah, dalam Injil hari ini, perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan keselamatannya jika melakukannya tidak bertobat. Ya, jika melakukannya tidak bertobat. Karena perzinahan adalah dosa berat yang melawan hukum Tuhan. Maka perbuatan ini sungguh membawa risiko-risiko yang terlibat di dalamnya kehilangan rahmat keselamatannya. Perzinahan melibatkan objek moral yang berat dan umumnya dilakukan atas kesadaran dan pengetahuan yang penuh dan dengan kehendak bebas dan yang sungguh memisahkan seseorang dari Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melayani Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia dan itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ingat adik-adik, karena tugas melayani Tuhan adalah mulia, maka kita yang sudah dipercaya Tuhan untuk melibat dalam pelayanan, dimanapun kita berada, dalam bentuk apapun, tidak boleh mengerjakan tugas tersebut kehendak sendiri atau asal-asalan ya. Harus dengan melibatkan Tuhan dan menjalani dengan baik dan ikhlas. Adik-adik, semoga renungan singkat kita hari ini meneguhkan iman kita. Amin.
Ayat emas hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 11. Jawabannya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Adik-adik, gimana nih kegiatan hari ini? Sangat seru kan? Kita hari ini sudah berdoa bersama, lalu bernyanyi bersama, mendengarkan sabda Tuhan, lalu mendengarkan renungan, dan tidak lupa kita juga mendengar ayat emas, dan kita melakukan aktivitas kreatif. Dan yang terakhir, sebentar lagi kita akan menutup kegiatan hari ini dengan doa penutup, lalu kita akan menerima berkat berutusan dari Romo. Nah, adik-adik, tetap jaga kesehatan ya, karena akhir-akhir ini cuaca sedang tidak menentu. Jangan lupa loh, kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, lalu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dimanapun kita berada, mengurangi mobilitas, dan kita harus jauh-jauh nih dari kerumunan orang. Oke? Nah, cukup hari ini dari Kak Vero, dari Suster, Father, dan kakak-kakak pembina. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, berkah dalam. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, setelah kita berkegiatan hari ini, marilah kita tutup acara kita, kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Sekarang, marilah kita siapkan sikap tubuh kita, hati kita, dan pikiran kita. Mari kita persiapan, kita hening sejenak. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan Bina Iman pada hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur karena pada kesempatan Bina Iman ini kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan juga merenungkannya. Tuhan, sekarang kami hendak melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan agar setiap perbuatan maupun perkataan yang kami ucapkan seturut dengan kehendak-Mu dan kami mampu mewartakan sabda-Mu kepada sesama kami. Semua doa ini kami aturkan kepada-Mu Tuhan, karena Engkau-lah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon berkat dari Romo Adam. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita bertumbuh dalam iman akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Apapun juga perjalanan hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian bersama dengan keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Yang pasti hidup penuh kemenangan.
Tuhan.